Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Riuk Kata, tempat kita semua bisa bercerita dan mendengarkan cerita. Kamu apa kabar? Semoga kabar baik jadi jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang udah mau mampir untuk mendengarkan, dan juga buat orang-orang baik di luar sana yang senantiasa jadi pendengar untuk orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih ya, jasa kalian sungguh luar biasa bagi mereka yang selalu bercerita. Hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama orang yang luar biasa. Asik. Teh Hazar. Asik. Halo. Halo Teh Hazar, apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Iko sehat? Sehat, alhamdulillah. Teh Hazar, kan kita udah lama banget nih kita nggak ketemu. Kesibukannya apa sekarang? Selama pandemi? Sibuk. Sebenarnya selama pandemi ini menyibukkan diri supaya sibuk gitu. Aduh, jawab. Karena selain kita baru mulai kuliah online-nya, kulonnya ya, juga ya alhamdulillah lah buat private ngajar-ngajar aja gitu biasa. Asik. Wah, gitu. Keren banget. Alhamdulillah pandemi membawa rezeki. Alhamdulillah banget ya sesuatu. Enggak sama kayak aku mah soalnya cuma rebahan doang. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, itu salah satu kegiatan yang menguntungkan masyarakat Indonesia. Salah satunya rebahan. Iya benar, mengurangi frekuensi. Iya, menekan angka COVID-19 itu iya, salah satunya bener. rebahan. BTW selama pandemi tuh disibukin sama KKN, sama PPM. Selain itu, Teh Hazar kan tadi kayak ngajar privat kayak gitu. Di berapa tempat tuh ngajar? Ngajar, alhamdulillah lah, buat menghilangkan rindu mah bisa lah. Menghilangkan rindu apa nih? Apa ya? Biasalah. Ya Allah, emang kalau masalah perbucinan tuh tidak lepas. Gila, duniawi. Kalau Teh Hazar kan kemarin ngajar privat, kalau aku kan cuma rebahan doang nih. Aku tuh kayak menyelam gitu di berbagai sosmed, kayak di IG, di Twitter, bahkan sampai TikTok pun aku jelajahin. Yeah. Dan ternyata aku tuh pas kayak lebih dalam lagi mengenal TikTok, ternyata di dalamnya tuh kontennya nggak cuman kayak dance cringe gitu doang. Ternyata banyak banget informasi yang bisa diambil di TikTok. Salah satunya adalah aku jadi tahu tentang cerita Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Wah, apa tuh? Kayak seru. Apa tuh? Ceritanya tuh Sayyidah Fatimah tuh udah suka sama Ali sebelum mereka nikah. Terus Sayyidah Fatimah tuh dilamar sama Abu Bakar sama Umar, tapi sama Nabi ditolak. Terus Sayyidina Ali ngelamar Fatimah, diterima, nikahlah Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah. Terus setelah itu Sayyidah Fatimah tuh bilang ke Sayyidina Ali, suamiku, sebelum aku menikah denganmu, aku pernah mencintai seseorang. Terus Sayyidina Ali kaget. Kamu intinya kayak kenapa nggak bilang gitu. Terus Sayyidah Fatimah bilang, orang yang aku cintai itu adalah engkau. Kayak kayak dan yang bikin aku tertarik sama cerita itu adalah nggak ada yang tahu, kayak sampai setan dan malaikat pun nggak ada yang tahu kalau Fatimah suka sama Ali. Jadi jauh dari godaan setan, karena setan aja tuh nggak tahu Siti Fatimah suka sama Ali. Ya, kenapa? Teh Hazar pernah nggak ngalamin cinta dalam diam? Pasti pernah. Jadi hari ini tuh ngebahas tentang cinta dalam diam gitu. Iya, bisa jadi. Sebenarnya pengen ngulik aja nih kisah percintaan Teh Hazar.
Astagfirullah. Oh, hari ini kita belak-belakan ya. Ini adalah episode terbelak-belakannya Ika sebenarnya. Cuman ngajak aku biar ada teman belak-belakan gitu. Iya, karena aku tuh mencari Pada kambing intinya hitam waktu gitu. mencari kambing hitam begitu. Oke, tadi pertanyaan gimana? Pernah nggak sih ngalamin cinta dalam diam gitu ya? Cinta dalam diam. Oke. Ya pasti pernah ngerasain, dan sampai hari ini pun mungkin masih mengalami ya kealaman lah, masih ngalamin itu. Sampai hari ini dari kapan? Astagfirullah, semuanya dibongkar ya, kupas tuntas, no secret gitu ya. No secret. Cinta dalam sebenarnya ya sampai hari ini terhitung sampai hari ini ya. Itu kisaran udah masuk 4 tahunan lah. Gila kan. Wow. Cinta dalam Wow. busuk. Wow, aku speechless. Ternyata ada ya bisa Gila. nyimpen rasa dalam diam selama itu. Apa aja sih yang dilakuin selama mendem rasa? Apa enggak pengen banget gitu bilang gitu? Karena aku pribadi, aku pengen banget bilang, tapi ya itu udah mah gengsi tinggi, nyalinya ciut, dan aku ngerasa aduh cewek aja nggak pantas kayak gitu. Padahal ya nggak cewek cowok tuh nggak nentuin siapa yang mau confess duluan, tuh nggak ada ketentuannya buat selalu cowok yang confess. Yes, benar. Iya benar. Ya setuju. Jadi emang nggak harus selalu cowok sih yang ngungkapin gitu kan? Iya nggak? Iya. Sebenarnya ngapain aja? Iya tadi ngapain aja sih selama ini gitu ya? Kenapa harus terus-terusan diem? Kenapa nggak coba ngungkapin? Sebenarnya dulu sempat sih kepikiran itu, dan banyak teman-teman deket gitu yang udah beberapa kali Hazar tanyain, gimana nih kalau misalnya aku ngungkapin aja ya gitu, karena ada beberapa artikel gitu ya yang dibaca, dan sebenarnya artikel gitu kan perlu dikaji ulang ya. Asik banget nih ngomongnya. Maksudnya harus dicari ulang bener apa enggak gitu ya. Maksudnya ya dikaji ulang aja gitu. Pokoknya inti artikel itu kalau misalnya punya perasaan itu harus diungkapin gitu kan, sebelum nyesel gitu. Nah tapi kalau misalnya pandangan pribadi sih, gimana ya, kalau misalnya emang merasa belum siap gitu, dan pribadi pun belum siap kan gitu kan, untuk nyampein hal yang tanda kutip cinta gitu. Asik. Kan apalagi sebenarnya emang nggak menutup kemungkinan kalau misalnya cewek duluan yang bilang kan, emang benar, cuman karena emang Hazar pribadi belum siap, dan sebenarnya untuk hal-hal cinta itu menurut pribadi Hazar sih itu mah ya lebih baik langsung halal, lebih enak lah. Asik gitu ya. Asik banget nih. Sih. Ya asik. Bener sih. Selagi kita belum siap untuk belum percaya diri, belum yakin untuk komitmen, kan cinta itu kan terusannya komitmen kan. Gitu. Kalau belum siap ya maka jalan terbaiknya ya satu-satunya adalah diam gitu. Iya benar sih. Ya kalau misalnya benar. Jadi kalau misalnya kita ngerasain cinta dalam diam, ya why not? Nggak ada yang salah. Tuh, jalankan. Dibanding lagi nyaman. Dibanding ngungkapin terus akhirnya jadi ke arah maksiat nggak sih? Iya benar. Iya, walaupun gimana ya, kita juga harus hati-hati sih. Maksudnya Hazar pun pribadi jaga-jaga banget gitu. Nggak menutup kemungkinan cinta dalam diam pun bisa berujung maksiat gitu. Iya gitu ya, entah itu zina mata, zina pikiran, zina hati, kan gitu kan. Ya jadi walaupun cinta dalam diam juga ya kita juga harus hati-hati,
harus selalu menurut Hazar jalan-jalan satu-satunya untuk hati-hati adalah cerita ke teman gimana baiknya gitu. Terus ya jangan lupain lah bahwa cinta yang mutlak kan satu-satunya Allah ya. Asik. Iya benar-benar sih, benar banget. Terus ya pokoknya libatkan segala sesuatunya kepada Allah gitu kan. Aduh nggak, bukan so bijak sih, tapi benar. Enggak, iya benar-benar. Maksudnya tapi benar gitu. Itu ya harus dijalankan benar-benar gitu. Kalau misalnya kita udah cinta dalam diam tapi tetap nggak dilibatkan Allahnya gitu, maka ya buat apa ada juga. Aja gitu perbuatannya salah gitu. Iya ngerti. Terus nih kalau misalnya Teh Hazar kan tadi kenapa memilih cinta dalam diam, karena diri sendirinya belum siap kan. Iya benar. Iya. Iya untuk itu. Terus, karena emang belum siap aja kan. Maksudnya cinta ini kan. Iya komitmennya lah yang berat lah ya maksudnya. Iya benar. Ngerti. Iya. Terus targetnya nih ke depannya apa bakal selalu kayak gini atau nunggu Teh Hazar siap apa gimana? Atau takut nggak sih kalau misalnya dia udah ada cem-ceman atau misalnya kayak gimana gitu, takut nggak? Gini ya, namanya takut pasti ada ya. Maksudnya ya pasti ada lah namanya takut gitu. Tapi maksudnya Hazar memutuskan untuk cinta dalam diam itu Hazar yang mutusin gitu. Berarti kalau misalnya diri sendiri yang memutuskan, segala sesuatu itu pasti ada resikonya gitu. Jadi kalau misalnya siap memutuskan iya aku mau, berarti iya aku mau nerima resikonya juga gitu. Kalau misalnya berani cinta dalam diam, ibaratnya tumbuh diam-diam, patah pun harus berani diam-diam gitu. Asik, mantap banget tuh. Aduh nusuk banget. Aku juga di posisi yang sama nih kayak Teh Hazar. Aku juga ada di posisi yang apa ya, yang cinta dalam diam. Tapi kan mungkin kalau Teh Hazar tuh tadi bilang segala sesuatunya tuh harus melibatkan Allah kan. Iya benar-benar. Tapi kalau aku tuh, nah caranya ngelibatin ke Allahnya tuh gimana caranya buat ngelibatin rasa kita ke Allahnya tuh, maksudnya kita nih punya rasa nih ke satu orang, terus ngelibatinnya tuh dengan cara apa, ngelibatin Allahnya tuh dengan cara apa? Oh dengan cara apa gitu ya? Iya, mungkin gini, kita harus sepakat kalau misalnya maksudnya cinta ini kan luas ya, universal gitu. Di Islam sendiri pun untuk saling cinta mencintai pun nggak dilarang gitu. Justru agama Islam kan menganjurkan, agama yang emang saling mencintai dan mengasihi itu kan. Iya, gitu. benar. Tapi ya diri sendiri ini mah pribadi, diri sendiri pun kembali nasehatin diri sendiri kalau misalnya emang cinta yang benar-benar tuh kita harus ingat lah benar kalau misalnya cinta itu yang utama, yang pertama emang mutlak itu harus ke Allah dulu kan. Itu cinta yang mutlak itu emang harus ke Allah dulu. Setelah itu Rasul gitu. Gimana sebelum emang kita ke sesama gitu, ke sesama makhluk kan gitu kan ya. Iya benar. Ini kan jangkauannya Hazar kan udah cinta sesama makhluk gitu kan. Ya nggak sih? Iya benar. Cinta dalam diamnya gitu. Tapi untuk pribadi sendiri pun Hazar berusaha untuk meyakini diri sendiri juga kalau misalnya jangan pernah ngelupain cinta yang mutlak itu cintanya Allah sama Rasul kan gitu. Terus gimana caranya, kan kita harus dilibatkan segala sesuatunya harus dilibatkan sama Allah gitu. Hazar baca artikel, lagi-lagi artikel ya. Karena ya Mbah Google itu kayaknya lebih pintar gitu dari saya. Mbah Google memang paling pintar. Coba untuk nyari-nyari artikel. Iya karena referensi. Aduh parah. Dia gitu. Kalau misalnya cinta yang ngelibatin Allah itu pertama emang ya kita sering denger lah
doa di sepertiga malam. Sering denger gitu kan? Iya sering. Iya nggak sih? Sering banget. Sering banget gitu. Kalau misalnya kita suka sama orang, berusahalah untuk memperbaiki diri dan berdoa di sepertiga malam kayak gitu. Ya, Hazar setuju gitu. Tapi di sisi lain ini mah pengalaman diri sendiri gitu ya. Ketika emang kita suka sama seseorang gitu, terus bangun tahajud dan niatnya berdoa untuk mendapatkan si dia gitu. Ya, amalan tahajud itu nggak akan bertahan lama gitu. Walaupun pada intinya Hazar nggak mempersalahkan untuk orang-orang yang bangun tahajud dan berdoa untuk meminta dia gitu ya. Hazar sama sekali nggak mempersalahkan, enggak gitu. Tapi alangkah baiknya berdoa ya mintanya yang terbaik gitu. Jadi libatkan ke Allah, mintanya yang terbaik. Dan alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang pun walaupun emang Hazar suka, tapi berusaha sekeras mungkin untuk ya udahlah gitu, pasrah aja lah gitu. Ya udahlah, pasrah aja, kalau jodoh nggak kemana. Asik. Ya udahlah gitu, udah semuanya udah bakal ya udahlah, mau digimanain pada waktunya gitu. Oke nih Teh Hazar, dari pembicaraan kita malam hari ini, closing statement apa yang bisa Teh Hazar sampaikan ke teman-teman semua, khususnya buat aku, dari Teh Hazar? Untuk yang senasib dan sepenanggungan gitu ya. Oke. Untuk teman-teman semua, untuk Ika juga, untuk diri sendiri sih sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalnya kita lagi ngalamin cinta dalam diam, nggak ada salahnya sama sekali gitu. Tapi bakal sesuatu cinta dalam diam itu bakal salah ketika emang kita keluar dari tracknya. Artinya apa ya, emang sih maksudnya segala, tadi kan udah di tengah-tengah ya, segala sesuatunya harus dilibatkan, lagi-lagi harus Allah gitu ya. Pada intinya suka boleh, cinta dalam diam boleh gitu, asal jangan akhirnya berlebihan gitu. Itu yang perlu diingat, jangan berlebihan. Untuk diri sendiri juga sebenarnya ya, itu yang perlu diingat gitu. Kalau misalnya merasa belum siap buat komitmen, cinta kan ujung-ujungnya buat komitmen ya. Lebih baik ya, jalan terbaiknya adalah cinta dalam diam gitu. Nah, jadi fighting karena menunggu itu asik. Yakin deh. Menunggu dalam perjuangan itu asik, karena nggak gabut. Iya, menunggu. Gak gampang coy, gak gampang. Udah 4 tahun jalan. Gila sih, keren banget itu 4 tahun. Aku aja yang baru bentar kayak udah nggak kuat. Lambaikan tangan ke kamera. Oke Teh Hazar, terima kasih banyak buat malam hari ini yang udah mau nemenin aku beberapa waktu. Dan semoga kedepannya Teh Hazar bisa dapet apa yang Teh Hazar mau, khususnya doi. Amin. Semoga juga ya. Amin, astagfirullah. Tapi di keadaan yang baik itu menurut Teh Hazar, menurut orang-orang terdekat Teh Hazar, maupun menurut Allah. Asik. Terima kasih banyak Teh Hazar. Amin. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, saya Ika Rahmatika dan saya Hazar Suami. Mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time in Rio Kata, tempat kita semua bisa bercerita dan mendengarkan cerita. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.